Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Istara Mawardhani dengan NIM 210321100028. Saya dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pekerjaan saya mengenai program penyuluhan guna mendukung komoditas padi menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten dari 38 kabupaten dan kota yang ada di wilayah administratif Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Tuban berada di jalur pantai utara Pulau Jawa. Luasnya adalah 1.904,70 km persegi dan panjang pantai mencapai 65 km. Penduduknya berjumlah sekitar 1 juta jiwa. Sektor pertanian di Kabupaten Tuban memiliki lahan produksi yang luas dan mampu menghasilkan berbagai macam produk pertanian sehingga mampu menjadikan sektor pertanian sebagai sektor yang memiliki kontribusi tinggi serta memiliki grafik yang meningkat dalam pembentukan PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tuban, di mana kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Tuban pada tahun 2009 mencapai 2.328 miliar rupiah dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2013 yakni mencapai 2.602 miliar rupiah. Sektor unggulan yang dimiliki Kabupaten Tuban yaitu sektor pertanian, khususnya tanaman pangan dengan luas lahan 183.994,56 hektar. Komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang banyak diusahakan oleh petani Kabupaten Tuban meliputi padi, jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, cabai, kacang panjang, terong, mangga, pisang, belimbing, sawo, srikaya, sukun, dan pepaya. Namun, saya memilih komoditas padi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tuban, tanaman padi di Tuban dibedakan menjadi padi sawah dan padi ladang. Jenis lahan pertanian mayoritas lahan kering atau berupa ladang atau tegalan dengan luas 57.485,44 hektar dengan luas daerah irigasi sebesar 20.855 hektar. Permasalahan komoditas padi di Kabupaten Tuban yang sering dialami oleh petani yaitu penanganan ketika pasca panen padi karena tingginya penyusutan terhadap hasil produksi padi. Penyusutan hasil pasca panen secara keseluruhan di 5 kecamatan masih cukup tinggi, yaitu rata-rata mencapai 11,15% pada tahun 2014. Permasalahan tersebut berakibat pada berkurangnya pendapatan yang diterima oleh petani karena hasil produksi yang berkurang. Penyebab penyusutan hasil pasca panen padi di Kabupaten Tuban secara umum disebabkan oleh beberapa tahap yang dilakukan petani ketika panen, seperti pada tahap pemotongan atau pemanenan, penumpukan, perontokan, pengeringan, hingga tahap penggilingan atau pengupasan gabah untuk menghasilkan beras. Dari semua tahapan tersebut, titik kritis terjadinya penyusutan padi adalah pada tahapan pemanenan atau pemotongan dan tahapan perontokan. Penyusutan pada tahap pemotongan atau pemanenan disebabkan oleh petani yang memotong tanaman padi karena dianggap sudah masak, padahal tanaman padi belum benar-benar masak. Hal tersebut dapat terjadi karena minimnya pengetahuan petani terhadap umur optimal padi untuk dipanen. Yang kedua, penyusutan pada tahap perontokan. Perontokan padi merupakan tahapan pasca panen padi setelah pemotongan atau pemanenan. Tujuan tahapan ini adalah melepaskan bulir-bulir gabah dari malainya. Rata-rata petani di Kabupaten Tuban melakukan perontokan gabah dengan mesin power thresher. Penyusutan ini disebabkan oleh cara perontokan padi menggunakan mesin thresher yang kurang maksimal. Selain itu, padi yang hilang disebabkan oleh
bulir gabah yang terlempar di luar alas yang dipasang di lahan. Tujuan umum dari program ini adalah menangani permasalahan ketika pasca panen padi yang disebabkan oleh tingginya susut. Sedangkan tujuan khususnya yaitu mengurangi jumlah penyusutan padi di Kabupaten Tuban di tahun ini. Selanjutnya, rencana kegiatan. Rencana kegiatan untuk menangani permasalahan yang pertama yakni permasalahan penyusutan yang terjadi pada tahap pemotongan atau pemanenan, yaitu perlu dilakukannya penyuluhan pertanian mengenai umur optimal padi untuk dipanen. Adapun tanda-tanda padi siap dipanen, yang pertama adalah 90-95% gabah sudah menguning dan daun bendera telah mengering. Yang kedua, umur optimal malai 30-35 hari terhitung sejak hari sesudah berbunga. Yang ketiga, kadar air berkisar 21-26%. Yang keempat, kerontokan gabah sekitar 16-30%. Dengan cara mengukurnya yaitu meremas malai dengan tangan. Padi yang dipanen pada kondisi tersebut akan menghasilkan gabah yang berkualitas baik. Padi yang dipanen pada kondisi optimum juga akan menghasilkan rendemen giling yang tinggi. Kemudian rencana kegiatan untuk penyusutan yang terjadi pada proses perontokan, yakni perlu dilakukannya hal-hal berikut ini. Yang pertama, untuk menghindari banyaknya gabah yang tercacar, sebaiknya digunakan alas. Untuk alasnya dapat memakai plastik atau tikar yang ukurannya cukup luas untuk menampung semua gabah. Tempat perontokan dapat dilakukan di lahan ataupun di halaman rumah. Yang kedua, alat perontok power thresher yang banyak dimiliki kelompok tani disarankan dijalankan pada kecepatan 400-450 rpm. Kinerja alat perontok akan menentukan tingkat penyusutan hasil. Kecepatan putaran silinder perontok menentukan hasil perontokan. Penyusutan dapat terjadi akibat gabah yang tidak terontok karena masih menempel pada malai padi. Kemudian rekomendasi yang pertama, petani diharapkan dapat melakukan pemanenan pada umur optimal padi. Umur panen optimal padi dicapai setelah 90-95% butir gabah pada malai padi sudah berwarna kuning atau kuning keemasan. Yang kedua, pelaksanaan perontokan harus dilakukan sesegera mungkin setelah panen. Kerusakan gabah setelah penundaan perontokan selama sehari bisa meningkatkan penyusutan hasil antara 1-3%. Penundaan perontokan terlalu lama akan merusak kualitas gabah karena kelembapan dan kerusakan kimiawi. Demikian penjelasan saya mengenai program penyuluhan guna mendukung padi menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Tuban pada Provinsi Jawa Timur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.